Shalom, semangat pagi. Kita berjumpa lagi dan saya ingin mengawali dengan berbagi hal yang saya dapatkan mengenai informasi kegunaan bawang putih. Tentunya bawang putih adalah salah satu bahan masakan yang wajib ada di setiap dapur rumah tangga pada umumnya. Bawang putih ini memiliki manfaat yang begitu banyak. Salah satunya adalah dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh. Yang menariknya adalah salah satu artikel yang dimuat dalam Journal of Postgraduate Medicine menyebutkan bahwa peneliti telah menemukan ketika orang mengkonsumsi 1 hingga 2 siung kecil bawang putih mentah setiap hari, itu betul-betul dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh kita. Salah satu hal yang menarik adalah ada satu kandungan yang berasal dari bawang putih namanya alisin. Nah, alisin ini hanya dapat terbentuk ketika bawang putih itu dipotong, diulek ataupun ditumbuk, dan juga ketika bawang putih dikunyah oleh gigi kita. Barulah alisin ini dapat terbentuk. Manfaat dari alisin ini adalah dapat menghambat salah satu enzim yang berperan untuk membentuk kolesterol dalam tubuh. Luar biasa ya, dari ciptaan Tuhan yang kecil ini ternyata dapat membantu kesehatan kita manusia. Bawang putih ini dapat kita konsumsi baik itu sebelum makan dalam keadaan perut kosong maupun sesudah makan. Tetapi agak berbeda bagi kita semua, mungkin diantaranya ada yang memiliki perut yang sensitif seperti saya, ataupun juga memiliki riwayat penyakit MAH, GERD, dan juga masalah pencernaan. Karena kalau orang-orang seperti saya ini, ketika mengkonsumsi bawang putih, ada bedanya. Kalau saat saya makan bawang putih, suami saya juga makan bawang putih, kami sama-sama mengunyah, di mulut rasanya pedas dan juga ada bau khas dari bawang putih. Tapi perbedaannya adalah ketika ditelan, di perut saya itu rasanya pertama-tama panas dan kayaknya perut itu ditekan, pedas sekali rasanya di bawah tulang rusuk di perut atas. Tapi itu tidak berlangsung lama. Lama-kelamaan, rasa tekanan dan sakit yang tajam itu berkurang sedikit demi sedikit dan saya pun merasakan manfaatnya. Tapi suami saya yang tidak ada riwayat penyakit tersebut, aman-aman saja, hanya bermasalah di mulut, di rasa dari bawang putih yang dikunyah. Namun, jika kita ingin tetap mengkonsumsi bawang putih bagi yang memiliki masalah tadi, bisa dimulai dari potongan bawang putih kecil. Kalau saat dikunyah yang kecil itu aman, dapat meningkatkan jumlahnya sedikit demi sedikit. Ataupun dapat juga direbus sebentar baru dikunyah. Dan yang lebih aman lagi adalah langsung saja digabung ketika memasak makanan yang lain. Inilah informasi yang saya syukuri, yaitu bawang putih yang kecil tapi memiliki manfaat yang besar. Mari kita terus bersyukur juga, kita mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil atas kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Baiklah, kita lanjut ke bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 25 Agustus dengan judul Salib Membukakan Topeng Pemerintahan Iblis. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Penjelasannya, di salib Golgota, kasih dan sifat mementingkan diri tegak berhadap-hadapan. Disinilah puncak kenyataannya. Kristus telah hidup hanya untuk menghibur dan memberkati, dan dalam membunuh Dia, iblis menyatakan kedurjanaan kebencian hatinya kepada Allah. Ditunjukkannya dengan nyata bahwa maksud pemberontakannya yang sesungguhnya ialah hendak menurunkan Allah dari tahtanya, dan untuk membinasakan Dia yang olehnya kasih Allah ditunjukkan. Oleh kehidupan dan kematian Kristus, pikiran manusia pun turut kelihatan. Dari palungan hingga kayu salib, kehidupan Yesus merupakan suatu panggilan kepada penyerahan diri
dan kepada persekutuan dalam penderitaan. Disikapkannya tabir segala maksud manusia. Yesus datang dengan kebenaran surga dan semua orang yang mencamkan suara Roh Kudus tertarik kepadanya. Orang-orang yang berbakti kepada diri sendiri adalah rakyat kerajaan iblis. Dalam sikap mereka terhadap Kristus, semua orang akan menunjukkan di pihak mana mereka itu berdiri. Maka demikianlah setiap orang menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Pada hari penghukuman terakhir kelak, setiap jiwa yang hilang akan mengerti sifat penolakannya akan kebenaran. Salib akan dihadapkan, dan artinya yang sesungguhnya akan dimaklumi oleh setiap pikiran yang telah dibutakan oleh pelanggaran. Di hadapan penglihatan akan Golgota dengan korbannya yang penuh rahasia itu, orang berdosa akan berdiri dengan terkutuk. Setiap kebohongan akan disapu bersih. Kemurtatan manusia akan tampak dalam keadaannya yang keji. Manusia akan melihat apa yang telah menjadi pilihan mereka. Manakala isi hati kelak dinyatakan, baik yang setiawan maupun yang pemberontak akan bersatu mengatakan, adil dan benarlah segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Meskipun bumi terpisah dari surga dan diasingkan dari persekutuannya, Yesus menghubungkannya kembali dengan ruang lingkup kemuliaan. Aplikasinya bagi kita hari ini adalah mari kita terus membuat pilihan yang benar kepada Tuhan meskipun itu pilihan yang kecil. Kemarin malam saya sempat terpancing marah, kesal sedikit karena perlakuan yang saya dapatkan dari seseorang. Tapi saya tidak mengungkapkannya secara langsung, kebanyakan saya pendam saja di dalam hati. Karena saya termasuk orang yang dominan, melankolis, flekmatik, jadi kebanyakan semua itu dipendam dalam hati, tidak terlalu ekspresif dalam menunjukkan rasa kesal. Tetapi meskipun demikian, rasa kekesalan yang tersimpan dalam hati dan pikiran tetap adalah suatu dosa. Karena itu saya pun belajar, khususnya saya semakin ditegur juga dengan firman Tuhan pagi ini yang baru saja kita dengarkan bacaannya. Saya perlu juga menyadari, mari kita bersama-sama. Setiap kali ada cobaan yang kita rasakan, baik itu kecil maupun besar, mari kita tanya pada diri kita, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Tuhan mau saya bereaksi seperti apa kepada pencobaan itu? Tentunya jawabannya dapat kita temukan semuanya di dalam Alkitab firman Tuhan. Mari hari ini kita bertanya kepada Tuhan setiap waktu. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan kami. Kami berterima kasih, kami kembali diingatkan untuk dapat membuat pilihan yang tepat di hadapan Tuhan, karena salib Tuhan akan menjadi cermin bagi kami. Apakah pilihan yang sudah kami buat itu adalah benar ataupun tidak. Kami tahu selalu akan ada resiko dari setiap pilihan yang kami buat. Untuk itu ya Tuhan, kiranya kami semakin peka terhadap bisikan Roh Kudus yang terus memberitahu kepada kami, dan juga menjaga langkah kami agar tidak menginjak arah yang salah. Kami juga memohon ampun Tuhan untuk setiap dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan. Kami rindu memiliki pertobatan yang sejati. Bantulah kami untuk memilih tidak melakukannya lagi dan memiliki hati yang dibaharui oleh kuasa Tuhan. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita bergabung kembali esok hari untuk kelanjutan pelajaran kita. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai berjumpa esok hari, tetaplah berdoa dan kita rasakan kuasa doa, terutama hari ini. Tuhan memberkati.
Amin.